Taman ini minim penyiraman, minim perawatan, tapi tetap terlihat estetik. Gunakan kombinasi batu putih, pasir, dan beberapa tanaman tahan panas seperti kaktus, lidah mertua, atau sukulen besar. Halo sahabat Harmoni, jumpa lagi di channel YouTube kita Harmoni Official. Sebelum lanjut ke konten kita, jangan lupa untuk semua sahabat Harmoni ikutin terus video kita biar nggak ketinggalan info terbarunya. Terus jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar tahu info terbaru kita. Banyak orang bermimpi punya taman rumah yang indah, tapi bingung harus mulai dari mana. Padahal taman bukan cuma soal tanaman. Taman adalah cara kita menciptakan ruang hidup yang lebih sehat, lebih nyaman, dan bisa dinikmati setiap hari. Di video kita kali ini, kita akan ngebahas berbagai ide taman rumah, mulai dari taman kecil, taman indoor, taman belakang, sampai taman minimalis untuk rumah yang lahannya terbatas. Yang pertama, kenapa taman penting untuk rumah? Taman bukan sekedar elemen dekorasi, ada banyak peran penting yang sering kita lupa. Yang pertama, taman membantu menurunkan suhu sekitar rumah. Taman menghasilkan oksigen dan menyerap panas, membuat rumah terasa lebih sejuk dan segar. Kedua, taman adalah ruang istirahat mental. Melihat daun, mendengar suara air atau angin bisa menurunkan stres hingga 30%. Dan yang ketiga, taman meningkatkan kualitas udara di rumah. Ini cocok banget untuk area perkotaan yang udaranya sering tercemar. Jadi, kalau selama ini kamu menganggap taman sebagai pelengkap, sebenarnya taman adalah bagian dari gaya hidup sehat. Yang kedua, taman kecil untuk rumah minimalis. Sering ngerasa rumah terlalu kecil untuk punya taman? Tenang, taman kecil atau micro garden justru jadi tren. Yang pertama, kamu bisa membuat taman vertikal. Gunakan dinding pagar atau dinding teras sebagai tempat tanaman. Pilih tanaman pot kecil seperti sirih gading, monstera, atau tanaman herbal. Yang kedua, coba konsep taman pot bertingkat. Dengan rak tanaman, kamu bisa menaruh 10-20 tanaman tanpa butuh lahan yang luas. Yang ketiga, gunakan pojok kosong di dekat jendela. Bahkan space 1 meter pun bisa berubah jadi taman mini yang cantik. Kunci utamanya adalah cahaya, pemilihan pot, dan kesederhanaan. Jangan memaksakan terlalu banyak jenis tanaman dalam satu tempat. Yang ketiga, taman depan rumah. Taman depan rumah itu punya fungsi yang besar. Pertama adalah taman dengan jalur stepping stone, tata batu pijakan menuju pintu masuk dengan rumput Jepang atau rumput gajah mini di sela-selanya. Kedua, gunakan tanaman yang mudah dirawat seperti kamboja Jepang, bougainville, atau pakis. Kalau kamu ingin sentuhan yang lebih modern, kombinasikan tanaman hijau dengan elemen keras seperti batu koral atau batu hias. Taman depan rumah tidak harus penuh tanaman. Kadang ruang kosong yang dikelola dengan rapi justru terlihat lebih premium. Yang keempat, taman belakang untuk relaksasi. Taman belakang sering jadi area paling fleksibel. Kamu bisa menggunakannya untuk relaksasi, kumpul keluarga, atau bahkan mini cafe di rumah. Tambahkan kursi outdoor, lampu warm light, dan beberapa tanaman besar seperti palm, pisang-pisangan, atau bambu hias. Kalau suka suasana menenangkan, pertimbangkan air mancur kecil. Suara air mengalir bisa membuat suasana lebih damai. Untuk rumah bertingkat, skylight atau atap transparan juga bisa memberikan cahaya alami dan menjaga tanaman tetap sehat. Yang kelima, taman kering untuk rumah modern. Kalau kamu tidak punya waktu banyak untuk merawat tanaman, konsep taman kering sangat cocok. Taman ini minim penyiraman, minim perawatan, tapi tetap terlihat estetik. Gunakan kombinasi batu putih, pasir, dan beberapa tanaman tahan panas seperti kaktus, lidah mertua, atau sukulen besar. Taman kering sangat cocok diletakkan di area depan, samping, maupun dalam rumah. Yang penting pencahayaannya cukup. Buat pola lengkung pada batu atau pasir untuk menambah kesan Jepang yang simpel dan clean. Yang keenam, taman dalam rumah atau indoor garden. Taman indoor adalah salah satu tren dekorasi yang makin populer. Untuk ruang keluarga, kamu bisa pakai tanaman besar seperti monstera, deligios, atau calathea. Untuk kamar mandi, gunakan tanaman tahan lembab seperti paku sarang burung atau fish lily. Kalau ingin konsep yang lebih dramatis, buat area kecil dengan dinding batu alam, bebatuan putih, dan lampu sorot dari bawah. Taman indoor bukan hanya mempercantik ruangan, tapi juga meningkatkan kualitas udara sekaligus menambah nilai artistik. Yang ketujuh, taman samping rumah. Taman samping sering menjadi area yang dilupakan, padahal ini tempat ideal untuk membuat jalur hijau. Gunakan batu pijakan memanjang, tanaman rindang di sisi kiri dan kanan.
dan lampu taman kecil sebagai aksen. Kalau ruang yang sempit, gunakan konsep taman linear. Tanamannya hanya di satu sisi, sementara sisi lainnya dibiarkan menjadi jalur jalan. Dengan pencahayaan yang tepat, taman samping bisa menjadi sudut favorit rumah. Yang kedelapan, ide taman untuk anak dan keluarga. Taman juga bisa menjadi ruang bermain yang aman untuk anak. Tidak harus besar, yang penting fungsional. Tambahkan area rumput sintetis atau rumput asli yang lembut untuk tempat berlari. Kamu bisa menambahkan ayunan kecil, tenda bermain, atau meja aktivitas outdoor. Gunakan tanaman yang tidak berduri dan tidak beracun, misalnya calathea, palem, dan suplir. Dan jangan lupa pencahayaan outdoor untuk keamanan saat bermain di sore hari. Dengan perencanaan yang sederhana, taman bisa menjadi ruang keluarga yang menyenangkan, bukan hanya tempat tanaman tumbuh. Nah, sahabat Moni, itulah tadi berbagai ide taman rumah yang bisa kamu terapkan, mulai dari tanaman kecil sampai tanaman yang benar-benar bisa jadi ruang relaksasi. Ingat, taman yang indah bukan yang paling mahal, tapi yang paling harmonis dengan gaya hidup kita. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini menginspirasi kamu untuk mulai membuat ruang hijau kecil di rumah. Buat sahabat Harmoni yang mau mewujudkan rumah impiannya, bisa banget konsultasi di hotline kami 0812 9666 3345 atau datang langsung ke kantor kita di Jalan Sekuntum Raya nomor 2B dari Pekanbaru. Jangan lupa untuk semua sahabat Harmoni support YouTube kita dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di konten YouTube selanjutnya.